Sudah diresmikan pengoperasian taksi online, dan kini Hang Nadiem diperkuat sekitar 180 armada taksi online yang terdiri dari Go-Card dan Maxim. Setiap pembukaan rekening untuk pembuatan fuel card yang melibatkan salah satu perbankan itu harus membayar 50.000. Tapi kalau menurut keterangan dari pihak bank bahwa nggak sampai segitu. Hai Sobat Batampas, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News Selasa 6 Agustus 2024. Nah, saya akan spill beberapa berita yang akan tayang besok di edisi cetak Batam Pos. Nah, salah satu yang menarik tadi ya perseteruan antara taksi online dengan konvensional di Bandara Hang Nadiem saat ini sudah mereda. Karena tadi sudah diresmikan pengoperasian taksi online. Dan kini Hang Nadiem diperkuat sekitar 180 armada taksi online yang terdiri dari Go-Card dan Maxim. Nah, dari jumlah itu ada 125 taksi konvensional yang kemudian migrasi ke taksi online. Nah, gini kan menarik. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi konflik ke depannya antara taksi online dan konvensional, terutama di bandara ya, karena Bandara Hang Nadiem sekarang kan sudah berstatus sebagai bandara internasional dari dulu sih sebenarnya, tapi kan sistem pengelolaan juga sudah dikelola oleh konsorsium internasional, salah satunya dari Korea Selatan. Sangat disayangkan kalau masih terjadi konflik antar pengelola taksi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi akhir dari segalanya. Baik, kemudian kita beralih ke ini menarik juga nih, dari Tanjung Pinang. Ya, minggu malam lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno itu meresmikan Tanjung Pinang Fest 2024. Tanjung Pinang Festival 2024 dengan bersulang 1000 cangkir kopi. Nah, ini mengeksplor sejarah kawasan Jalan Merdeka di Tanjung Pinang. Nah, menariknya event ini menjadi masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara, dan Pak Sandiaga Uno menyebut bahwa ini salah satu event terbaik Nusantara gitu loh. Nah, kapan di Batam? Kita berharap juga teman-teman dari Batam, terutama pelaku pariwisata dan khususnya Dinas Pariwisata juga bisa membuat event serupa ya, karena di Batam juga banyak yang bisa dieksplor. Sangat menarik kalau bisa menjadi event Karisma Nusantara juga. Ya. Dari Batam juga masih ada berita-berita menarik. Salah satunya adalah soal masalah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Ternyata di Batam itu sangat tinggi. Ada 1149. Dan ternyata ada sekitar 38 diantaranya itu di Pasung. Wah, ini macam-macam problemnya ya. Dan Dinas Kesehatan Kota Batam menyebut bahwa ada banyak persoalan yang melatar belakangi banyaknya orang yang mengalami gangguan jiwa. Salah satunya adalah masalah ekonomi, masalah asmara, kemudian masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga membuat orang yang menjadi stres, dan ada yang sama sekali tidak bisa mengendalikan sehingga terpaksa dipasung. Nah, mudah-mudahan yang dipasung ini akan segera sehat dan sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Dan teman-teman dari Dinas Kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah sudah melakukan penanganan yang serius. Bagi yang terbiasa keluar kota dengan menggunakan KM Kelut, simak jadwal terbaru KM Kelut di Batam Pos edisi cetak ya. Ada banyak perubahan-perubahan dan berapa kapal yang akan melayani di setiap pekannya atau di setiap bulannya, itu semua ada. Nah, ini info penting termasuk harga tiketnya berapa, silakan disimak besok di edisi cetak. Nah, kemudian terkait dari pariwisata ya, Batam ya mengalami peningkatan yang luar biasa ya di bulan Juni. Itu naik 25,24%. Dan sudah tentu Wisman Singapura masih mendominasi. Itu kalau dibandingkan dengan Mei 2024. Tapi kalau dibandingkan dengan Juni 2024 dengan Juni 2023 turun. Turunnya itu sekitar 6,5%.
14,62%. Nah, disinilah mungkin pentingnya dipercepat persoalan VOA ya, visa on arrival, yang dari dulu sudah digaungkan oleh para pelaku pariwisata agar ada relaksasi soal harga, tapi sampai hari ini juga belum ada kejelasan, masih menggantung. Tapi kemarin Menteri Pariwisata Sandiaga Uno meyakinkan masyarakat bahwa setelah ia kembali dari Kepri, dia akan bertemu dengan para pengambil kebijakan di Jakarta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada rapat rapat paripurna menentukan regulasi terbaru soal masalah VOA ini. Nah, ini penting karena kalau tidak nanti jumlah kunjungan wisatanya akan kurang loh. Bahaya buat Batam nanti. Target 2 juta wisman dan Kepri targetnya 3 juta. Kalau masih ada hambatan, terutama dua hal ini adalah harga tiket dan masalah VOA, maka mungkin akan berat untuk mencapai target 3 juta wisman se-Kepri di tahun ini. Nah, kemudian dari kasus kriminal ya, ada ayah kandung yang mencabuli anak ya, dituntut berat 17 tahun penjara. Dan bisa jadi nanti vonisnya jauh lebih berat karena ini adalah di dalam lingkaran sendiri. Dan biasanya hakim akan menjatuhkan tambahan vonis bagi pelaku yang seharusnya melindungi anaknya, tapi dia menjadi predatornya gitu loh. Jadi ya jauhilah hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang menarik nih, ada menarik juga. Tadi ada sidang menarik. Ternyata ada 2 pria di sidang asal Aceh gara-garanya membawa buaya. Tapi bukan buaya darat ya. Ini buaya beneran yang dibawa. Nah, seperti apa informasinya bisa disimak besok di edisi cetak Batam Post. Kemudian ini ada lagi nih, masih dari kasus kriminal ya. Seorang ibu yang menganiaya anaknya itu dituntut penjara 2 tahun. Wah, jadi sekarang nggak sembarangan lagi ya orang tua bisa menghakimi anak, memukul anak sesukanya dengan alasan, oh itu anak saya, itu darah daging saya. Itu nggak bisa lagi ya, karena ada undang-undang perlindungan anak yang melindungi anak, walaupun itu anak kandung sendiri. Ya mungkin kalau ada problem jangan sampai main fisik maupun mau main psikis. Selesaikan dengan baik agar tidak sampai ke ranah hukum. Ya, kemudian ada informasi dari wilayah jauh di sana, Batu Haji ya. Beberapa waktu lalu kita pernah mengeksplor soal pasar Wan Sri Beni yang dibangun oleh kementerian ya dari pemerintah pusat yang sudah beberapa tahun mangkrak bahkan sudah rusak. Nah, bulan ini itu akan diaktifkan oleh Disperindak ya. Nah, supaya ramai maka Disperindak mengakomodir teman-teman dari pedagang second dan pedagang dadakan ya istilahnya, yang mungkin ramai di jalan-jalan selama ini, itu akan diakomodir di pasar itu. Nah, pedagang yang belum dapat kafling mungkin bisa buruan ke sana. Nah, terkait masalah pasar juga, nah ternyata kalau dulu terkenal nih pasar Aviari itu pasar second yang tempat yang paling nyaman untuk mencari barang-barang branded. Nah, sekarang kondisinya semakin sepi. Penyebabnya karena sekarang sudah ada pasar kaget, kemudian sudah ada juga online shop ya, yang jauh lebih mungkin menawarkan harga yang lebih murah ya. Dan banyak juga pemain-pemain pemburu barang-barang branded di Batam membeli secara banyak, kemudian mereka menjualnya kembali lewat online shop. Ya, begitulah persaingan di dunia perdagangan. Nah, dari Tanjung Pinang ada informasi menarik juga. Tadi ada peresmian gedung LAM ya oleh Pak Gubernur dan masih ditemani oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, ini menarik nih, gedungnya cantik, serba kuning, dan mudah-mudahan itu menjadi pusat budaya ya, dan bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang datang gitu. Masih dari peresmian gedung LAM tadi, ada yang menarik juga. Pak Gubernur Ansar Ahmad secara langsung mengumumkan kepada publik yang datang di saat peresmian itu bahwa dia diusung oleh Partai Gerindra bersama Pak Nyanyang ya dari Gerindra. Nah, untuk di Pilkada Gubernur Kepri.
Dan di saat yang sama juga Pak Gubernur memperkenalkan bahwa di Pilkada Batam ada Pak Amsakar Ahmad dan Lee Claudia yang kebetulan juga di saat peresmian juga hadir pada kesempatan itu. Nah, masih dari Tanjung Pinang juga nih, ada soal pendaftaran fuel card yang memberatkan bagi sopir-sopir ya. Bagi sopir itu memberatkan karena setiap pembukaan rekening untuk pembuatan fuel card yang melibatkan salah satu perbankan itu harus membayar 50.000. Tapi kalau menurut keterangan dari pihak bank bahwa nggak sampai segitu, cuma 20.000 untuk admin setiap bulannya gitu loh. Ya beli BBM aja harus pakai kartu segala ya gitu lah. Kenapa nggak yang mudah aja gitu ya? Beli mau pakai layanan non tunai atau tidak atau tunai juga itu jauh lebih menarik daripada memberatkan masyarakat itu. Masih juga dari Tanjung Pinang ya, ada kasus kriminal soal seorang karyawan dari kafe mencuri barang senilai 11 juta milik kafe tersebut. Dan itu sudah berhasil diamankan oleh teman-teman kepolisian. Nah, kita kembali ke Batam. Kemarin kita dihebohkan soal kasus seorang wanita loncat dari salah satu hotel di kawasan Seraya ya, dari lantai 6. Itu warga Tiongkok. Dan sudah dipastikan oleh teman-teman kepolisian bahwa itu murni bunuh diri setelah cekcok dengan kekasihnya 3 hari belakangan ini. Kita lanjut ke masalah pengelolaan, kisruh pengelolaan bandara pula. Pelabuhan Internasional Batam Center. Nah, sejak 2 Agustus kemarin itu sudah dikelola oleh pengelola baru dan mungkin di awal mungkin masih ada persoalan-persoalan tapi sekarang sudah berjalan normal ya. Dalam beberapa hari ini sudah melayani sekitar 23.772 orang ya, terutama wisman dari Singapura. Nah, di akhir nih soal politik lagi sedikit nih. Jadi pemerintah Kota Batam meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif ya. Jangan ada membuat status-status yang bisa memicu persoalan, terutama yang terkait dengan masalah SARA. Ya nanti siapapun yang menang di Pilkada Batam, apakah Pak Amsakar atau kotak kosong, yang penting kita jangan ribut-ribut. Silakan menggunakan hak suara nantinya ya. Nah kemudian terakhir ya sebelum saya tutup, ada informasi soal masalah Masjid Agung. Nah revitalisasi atau pembangunan ulang ya masjid yang kita bangga-banggakan itu sekarang sudah 95% dan artinya tak lama lagi akan diresmikan dan digunakan kembali. Setelah 3 kali puasa ya, 3 kali Ramadan ya, nggak bisa kita gunakan dan tahun ini akan bisa digunakan. Artinya puasa tahun depan yang mungkin sekitar Maret itu sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah Ramadan lainnya. Ya demikian tadi beberapa berita yang sudah kami spill. Sebenarnya masih banyak berita yang ingin kami sampaikan, cuma kalau di spill semua besok di koran nggak ada yang beli. Nah, untuk itu nantikan besok koran Batam Post ada banyak informasi menarik yang bisa disimak di sana. Dan beberapa informasi juga sudah bisa disimak di batampost.co.id dan juga di media sosial Batam Post. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada X, ada Thread, ada YouTube juga gitu loh. Nah, ada informasi juga bahwa kami agak berbeda dengan konten kreator yang lainnya ya, karena Batam Post itu adalah berbasis media, jadi semua berita yang disajikan harus mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Dan semua harus terverifikasi. Untuk itu tetap bersama Batam Post. Simak terus beritanya. Salam redaksi.